Kristen itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terus itu aja? Percaya kepada dia, percaya pada dia bahwa dialah Kristus atau Mesias yang dijanjikan itu. Makanya dengan definisi semacam itu, maka dalam statement Pak Budi Asal itu ya Musa juga bisa Kristen. Dalam statement Pak Budi Asal itu ya Musa juga bisa Kristen. Oke, kita tetap akan kembali ke Yesaya 53 Pak. Tetapi kan kita masing-masing punya argumen nih. Untuk menguatkan argumen Bapak menggunakan perjanjian baru. Untuk menguatkan argumen saya meminjam perspektifnya Yahudi. Nah, ketika kita bicara ini kitab tanah, yang Bapak klaim sebagai penulisnya adalah Musa, terus Bapak klaim sebagai Musa adalah sebagai Kristen, itu yang perlu kita pertegas Pak. Ini juga bisa menjadi edukasi buat yang nonton gitu maksud saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kemarin atau tadi malam tepatnya ya, tanggal 26 April 2024 telah dilaksanakan debat terbuka, debat face to face antara Kohdon Ditan versus Pendeta Esra Soru dan Pendeta Budi Asali. Tentunya sangat seru sekali perdebatan di antara mereka ya, yang diselenggarakan di sebuah hotel di Surabaya. Untuk perdebatan selengkapnya silahkan teman-teman simak di channelnya Kohdon Ditan ya, lengkap disiarkan langsung dari channelnya Kohdon Ditan. Dan alhamdulillah setelah debat selesai ada seorang wanita non muslim yang bersyahadat dan lalu dibimbing langsung oleh Kohdon Ditan. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Kristen itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terus itu aja? Percaya kepada dia, percaya pada dia bahwa dialah Kristus atau Mesias yang dijanjikan itu. Makanya dengan definisi semacam itu, maka dalam statement Pak Budi Asal itu ya Musa juga bisa Kristen. Makanya dengan definisi semacam itu, maka dalam statement Pak Budi Asal itu ya Musa juga bisa Kristen. Nah, tadi kan saya sempat menjelaskan Pak, bahwa yang disebut dengan Mesias yang dijanjikan itu kan harus keturunan Daud Pak, melalui jalur Salomo, ya kan? Sedangkan Yesus sendiri kan bukan anak Yusuf, kan Yesus kan dari Roh Kudus. Bagaimana bisa dianggap atau diklaim bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud gitu Pak? Silakan. Ini out of topic. Oke, kita tetap akan kembali ke Yesaya 53 Pak. Tetapi kan kita masing-masing punya argumen nih. Untuk menguatkan argumen Bapak menggunakan perjanjian baru. Untuk menguatkan argumen saya meminjam perspektifnya Yahudi. Nah, ketika kita bicara ini kitab tanah, yang Bapak klaim sebagai penulisnya adalah Musa, terus Bapak klaim sebagai Musa adalah sebagai Kristen, itu yang perlu kita pertegas Pak. Ini juga bisa menjadi edukasi buat yang nonton gitu maksud saya. Seperti tadi Bapak bilang bahwa Musa dan tokoh-tokoh lain yang ada dalam perjanjian baru percaya bahwa ada Mesias yang akan dijanjikan itu. Luar biasa ya, pendeta senior sekelas Pendeta Esra Soru bisa berasumsi seperti itu. Dia mengatakan bisa jadi Musa beragama Kristen. Dalilnya mana Pak Pendeta? Sedangkan Yesus sendiri tidak mengenal Kristen. Yesus memang tidak beragama Kristen, sebab tugas dan misi Yesus hanya meneruskan dan melengkapi ajaran agama Nabi Musa, bukan merubahnya. Ada tertulis di dalam Matius 5 nomor 17 dan 18 dan di Lukas 16 nomor 17.
Dan memang Yesus sama sekali tidak pernah mengenal dan tidak pernah pula menyebut atau memakai istilah atau kata Kristen. Sedangkan kata Kristen sendiri baru pertama kali diucapkan oleh seorang penyembah berhala sekitar tahun 50-an Masehi, seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul 11 nomor 26. Kemudian diucapkan oleh Raja Agripa II kepada Paulus, ada tertulis di dalam Kisah Rasul 26 nomor 28. Dan yang ketiga diucapkan oleh Petrus dalam surat penetapan iman di dalam 1 Petrus 4 nomor 16. Jadi bagaimana mungkin Musa beragama Kristen sedangkan Yesus sendiri tidak mengenal Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di hadapan saya sekarang ada seorang ibu bernama Ibu Lianawati Rusti Dewi Kwok ya Bu ya. Kwok ini C-nya Ibu berarti ya, marga Ibu ya. Ibu Lianawati ini datang ke acara ini ditemani oleh Ibu ya, menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Betul Bu? Betul? Ibu ini mau masuk ke dalam agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada iming-iming, rayuan atau pasangan gitu Bu? Niat sendiri. Oh berarti kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Selamat datang kita ucapkan untuk Ibu Liana yang baru saja bersyahadat dibimbing oleh Kohdon Ditan. Bersyahadat setelah melihat debat ya, debat seru antara Kohdon Ditan versus Pendeta Esra Soru dan Pendeta Budi Asali. Selamat datang kita ucapkan untuk ibu ini. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innaddina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk ibu ini, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.